إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang utama dan yang harus kita utamakan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk sejenak berzikir dari sela-sela kesibukan kita di dunia. Mari kita niatkan ibadah Jumat kali ini dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang masalah akidah, tidak hanya berbicara tentang masalah ibadah, tidak hanya berbicara tentang muamalah, akhlak, basyira wa nadhira. Akan tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena kehidupan antar makhluk satu dengan makhluk yang lainnya pun diatur dan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 30 jenis binatang atau hewan dari beberapa spesies Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks. Salah satunya adalah dalam konteks pengabadian nama-nama binatang atau nama hewan yang dijadikan nama-nama surat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang perintahnya kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Allah juga mengabadikan ketika Raja Sulaiman tersenyum mendengar Ratu Semut atau Raja Semut menyuruh kepada bala tentaranya untuk masuk ke rumah-rumahnya, khawatir terinjak oleh Raja Sulaiman dan tentaranya. Hal ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml. Allah pun menceritakan bagaimana orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diibaratkan seperti sarang laba-laba yang tidak bermanfaat, yang sangat-sangat rapuh ketika diterpa hujan dan panas. Allah juga mengisahkan tentang bagaimana raja yang akan menyerang Ka'bah, Raja Abrahah yang datang dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah. Hal ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil, surah ke-115. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka pada Jumat ini khatib ingin sedikit menyampaikan tentang bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Nabi Musa, yaitu Bani Israil, untuk menyembelih sapi betina. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah merupakan surah yang kedua, terdiri dari 286 ayat, terdiri dari 6.221 kata, terdiri dari 25.500 huruf, dan termasuk surah Madaniyah. Salah satu peristiwa yang terkenal, yang sangat masyhur, yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah peristiwa penyembelihan sapi betina oleh kaumnya, yaitu Bani Israil. Mengutip riwayat Ubaidah As-Salmani yang merupakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat ke-67 sampai ke-73, dan ini juga merupakan asbabun nuzul mengapa surah kedua ini disebut sebagai surah Al-Baqarah. Pada suatu ketika, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki kaya yang ia tidak memiliki ahli waris satupun kecuali satu keponakannya. Barangkali keponakannya ingin segera menguasai harta orang kaya tersebut, lalu keponakannya membunuh orang kaya tersebut dan mayatnya disimpan di depan rumah tetangganya. Akhirnya keesokan harinya, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, mereka saling menuduh siapa yang membunuh mayat orang kaya tersebut. Dan akhirnya salah satu di antara mereka mengusulkan kepada utusan Allah yang bernama Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, tanyakanlah kepada Tuhanmu siapa yang menjadi pembunuh orang kaya ini." Maka dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an aqula minal jahilin. Mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa. Mereka menginginkan, orang-orang Bani Israil menginginkan mengungkap siapa yang menjadi pembunuh orang kaya tersebut. Malah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina. Hal ini membuat orang-orang Bani Israil marah kepada Nabi Musa. Apakah Nabi Musa hendak mengolok-olok mereka? Dan ternyata hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam ayat berikutnya, "Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi." Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Sebenarnya hadirin, orang-orang Bani Israil dengan mudah menyembelih sapi betina yang ada, kemudian mereka sembelih. Tetapi malah mereka bertanya tentang bagaimana sifat-sifat sapi yang harus disembelih kepada Nabi Musa. Qala ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, tolong tanyakan kepada Tuhanmu sapi yang seperti apa yang harus disembelih. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Sapi betina yang harus disembelih adalah sapi yang tidak tua, yang tidak muda, awanun baina dzalik, pertengahan antara itu. Setelah mendapatkan pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang Bani Israil langsung mengerjakan? Ternyata tidak, hadirin. Mereka malah bertanya tentang warna sapi yang bagaimana yang harus disembelih. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasudun nadirin. Warna sapi yang harus disembelih yang bagaimana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sifat-sifat sapi yang warnanya kuning tua, yang enak dipandang mata, tasudun nadirin, enak dipandang mata. Setelah mendapatkan dua prasyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka langsung melaksanakan? Ternyata tidak, hadirin.
Mereka malah mengatakan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha 'alaina insyaallah la muhtadun. Wahai Musa, tanyakanlah kepada Tuhanmu sapi yang bagaimana yang harus kami sembelih. Ternyata sapi-sapi yang sudah dijelaskan masih samar-samar bagi kami. Dan ternyata hadirin, semakin banyak mereka bertanya tentang sapi, semakin banyak juga prasyarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusiru al-ardh wa la tasqil harsa musannatun la syiyata fiha. Sapi yang harus kalian sembelih ada sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah. Sapi yang belum pernah dipakai untuk mengairi tanaman, tidak belang dan tidak sakit. Semakin banyak mereka bertanya, semakin banyak pula prasyarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, setelah menceritakan perintah penyembelihan sapi betina, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan latar belakang mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina. Maka dalam ayat berikutnya, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah memerintahkan kepada Bani Israil itu dengan menyembelih sapi betina. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengungkap siapa sebetulnya yang menjadi pembunuh orang kaya tersebut. Maka orang-orang Bani Israil dengan susah payah mereka mencari sapi betina yang sesuai dengan kriteria yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dari warnanya, dari jenisnya. Dan akhirnya mereka menemukan sapi itu, kemudian mereka menyembelihnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah sapi itu disembelih, maka pukulkanlah satu bagian dari sapi itu, yaitu ekornya. Kepada siapa? Kepada mayat orang kaya tersebut. Setelah mereka pukulkan kepada mayat orang kaya tersebut, lalu orang kaya itu bangun kembali, hidup kembali, dan menginformasikan bahwa yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri. Setelah menginformasikan siapa pembunuhnya, maka orang kaya tersebut mati kembali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalikallahu yuhyil mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang-orang yang hidup. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang penyembelihan sapi betina kepada Bani Israil. Yang pertama hikmahnya adalah Allah ingin menginformasikan kepada kita semua tentang tabiat, karakter, kebiasaan-kebiasaan orang-orang Bani Israil, yaitu umat Nabi Musa. Mereka memiliki karakter keras kepala. Mereka memiliki karakter berkelit dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngeyel akan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala, bertanya-tanya tentang sesuatu yang sudah jelas, dan akhirnya tugas mereka semakin berat dan semakin berat. Yang kedua, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hewan yang bernama sapi, tidak hewan-hewan yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai misi ingin mengembalikan kepercayaan orang-orang Bani Israil, kepercayaan kaum Nabi Musa yang mereka kala itu menyembah anak sapi, mengkultuskan anak sapi. Secara teologis Allah Subhanahu wa taala inginkan mereka untuk kembali menyembah Allah, jangan menyembah anak sapi, jangan mengkultuskan anak sapi, sembahlah Allah sebagai Tuhannya. Dan secara nilai ekonomis pun, sapi adalah hewan yang tidak bisa disembah, yang tidak memberikan manfaat ketika disembah. Memiliki nilai ekonomi yang sangat-sangat tinggi, kita manfaatkan dagingnya, kulitnya, dan sebagainya. Yang ketiga, hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaannya, bahwa dengan mudah Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang masih hidup. Dan pada intinya Allah Subhanahu wa taala inginkan mereka umat Nabi Musa yang bernama Bani Israil ingin kembali menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah hadirin Allah Subhanahu wa taala, kisah sepenggal kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-67 sampai ke-73. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa surah yang kedua ini disebut surah dengan Al-Baqarah, surah sapi betina, karena di dalamnya ada kisah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkap siapa pembunuh orang kaya tersebut, dan akhirnya terungkap adalah keponakannya. Hadirin yang dirahmati, itulah kisah yang dapat kita bisa ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita harus bisa menghindari karakter-karakter yang dimiliki oleh orang-orang Bani Israil. Dan tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus memiliki karakter-karakter yang baik yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Demikianlah hadirin khutbah singkat pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min al-ayati wa dhikril hakim warzuqna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita, keinginan kita, cita-cita kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan 'aliman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.